Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda bertemu saya dengan Nasutyadi dan juga Taufik Usman. Dan sore hari ini, kali ini saya sedang berada di ruang yang kami hormati Dr. Haji Hakim Saremoda Pohan, seorang dokter ahli kandungan, dan kita akan meminta beliau untuk berbincang-bincang soal COVID. Sebenarnya ada dampak langsung atau tidak COVID-19 ini terhadap kandungan atau mungkin juga kesehatan dari ibu yang sedang mengandung, atau bagaimana, nanti kita akan mohon untuk bisa berbincang-bincang dengan dokter. Banyak sekali dampaknya. Dari perspektif apa saja COVID-19 ini membawa dampak. Tentu saja dampak yang saya maksud adalah dampak yang mengkhawatirkan. Dokter Hakim. Assalamualaikum Dokter Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang aja ya. Iya. Ya, lebih intim. Lebih milenial. Bang Hakim, ini sekarang pada tahapan COVID-19 kan masih terus diupayakan supaya diantisipasi gitu, Hakim. Dari sisi perspektif seorang dokter kandungan ini sebenarnya mungkin secara umum bisa memberikan pandangan kepada masyarakat. Pasien yang seharusnya dia menderita sesuatu penyakit harus kontrol secara teratur. Oleh karena takut ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, dia terlanjur tidak memeriksakan diri. Itu akan memberikan dampak penyakitnya tidak teratasi secara sistematik. Oleh karena apa? Mereka mempunyai anggapan, kalau saya datang ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, di situ mungkin ada saja orang yang tidak bergejala. Nanti saya ke sana bisa ketularan. Jadi mereka yang sakitnya bukan COVID, seharusnya dia kontrol secara teratur, dia terhalang untuk memeriksakan secara teratur. Sehingga penyakitnya menjadi tidak terkontrol, menjadi tidak bisa diturunkan keluhan-keluhannya. Itu dari kekhawatiran terhadap COVID. Apa yang paling penting di negeri kita? Yang paling penting di negeri kita menurut hemat saya, potensi bangsa menjadi terkuras. Kita ingin bekerja, kita ingin produktif, tetapi kita tidak seproduktif tatkala kita sebelum memasuki era COVID-19. Orang yang bekerja di satu perusahaan sendiri membatasi ruangan yang digunakan untuk misalnya bekerja 30 orang. Sekarang hanya 15 orang. Yang 15 orang jadi tidak produktif. Pabrik yang mempekerjakan 1.000 orang terpaksa hanya mempekerjakan jauh di bawah 1.000 orang. Produktivitas pabriknya sendiri menurun. Tetapi pabrik itu tentu dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Tetapi karyawan yang ada di pabrik tidak mampu menghidupi sendiri tanpa memperoleh penghasilan sebagai buruh pabrik. Jadi dampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat ini sangat besar. Mau diapakan juga caranya, itu tidak mungkin sempurna kita mengatasi dampak-dampaknya. Pak Hakim, kalau kita
misalnya kita kepada ibu yang sedang mengandung, itu COVID-19 itu bagaimana mengantisipasinya supaya ketika lahir tetap sehat, kemudian tidak terkontaminasi dengan virus yang seperti sekarang ini? Semua tenaga kesehatan, terutama di bidang kesehatan kebidanan dan kandungan, kita sudah bikin panduannya. Silakan tenaga-tenaga bidan atau puskesmas dalam menghadapi masalah kehamilan atau masalah kandungan, silakan dirujuk kembali ke situ. Tetapi yang paling penting bahwa setiap petugas kesehatan, baik itu medis teknis maupun teknologinya, tidak semua petugas kesehatan itu berlatar belakang orang medis. Saya sebutlah industri kesehatan. Menurut hemat saya dan menurut para ahli yang lain juga, yang paling beragam industri adalah industri kesehatan. Industri pengleburan baja. Jenis tenaga yang ada di situ tidak sebanyak jenis tenaga yang ada di industri kesehatan. Industri kesehatan, tukang batu ada di rumah sakit, memperbaiki setiap ada kerusakan-kerusakan sebagai maintenance. Ahli listrik ada di rumah sakit. Bahkan rumah-rumah sakit yang sudah mempergunakan reaktor atom, ahli nuklir ada di rumah sakit. Sebab pengobatan dengan menggunakan radioisotop, kemana dibuang urinnya, harus dinetralkan, harus diukur berapa radiasinya. Jadi industri pelayanan kesehatanlah salah satu yang paling banyak ragam keprofesinya dibandingkan dengan industri-industri raksasa yang besar-besar. Itu menurut pandangan saya, oleh karena saya sangat mendalami itu dan saya memberi kuliah kepada mahasiswa baik kedokteran maupun keperawatan, memberi kuliah kepada dokter-dokter, memberikan kuliah kepada mereka yang ingin menjadi dokter spesialis, dan memberikan kuliah kepada dokter-dokter spesialis. Bang, kembali ke perspektif ibu hamil tadi. Ini kekhawatiran ibu hamil ini berdampak tidak ke kesehatan janinnya gitu, Bang? Secara langsung atau tidak langsung gitu, Bang? Mereka tidak datang memeriksakan diri secara teratur. Sumber kelemahannya di situ. Kalau dia memeriksakan diri secara teratur, semua perubahan yang tidak positif lekas terdeteksi. Kalau tidak cepat terdeteksi, terjadi kelalaian. Misalnya, berat badan ibu sepanjang kehamilan sehingga saatnya melahirkan, sebaiknya untuk orang Indonesia yang tinggi badannya 150-an cm, pertambahan berat badan ibunya jangan lebih dari 10 kg. Dari mulai hamil sampai saat melahirkan. Kalau dia tidak dikontrol, dia keenakan, tahu-tahu pertengahan kehamilan sudah bertambah 15-20 kg. Sudah kelebihan. Itu yang dinamakan keracunan hamil. Istilah yang digunakan sejak 300 tahun yang lalu itu keracunan hamil. Bayangkan jabang bayi yang disimpan di dalam rahim, lingkungannya keracunan. Kita pernah mendengar berita di Jakarta beberapa tahun silam. Ada perampokan pada salah satu rumah yang dikumpulkan satu tempat kamar mandi kecil, 11 orang, ternyata hampir separuh meninggal dunia.
Karena keracunan. Itu bukan jabang bayi. Itu orang-orang yang sudah punya umur. Apalagi jabang bayi. Dibesarkan di dalam suatu tempat yang keracunan. Hidup sih hidup dia keluarnya nanti. Tetapi kualitas IQ-nya tidak akan sebagus kalau si ibu tidak menderita keracunan hamil. Bang, kalau sekarang Bang Hakim melihat secara umum minat ibu-ibu yang hamil sedang menjelang persalinan itu, minat untuk memeriksakan kemungkinan antisipasi COVID itu gimana, Bang? Mereka makin takut. Kalau kita suruh periksa untuk mendeteksi COVID. Daripada nanti jadi kenyataan, ternyata di tubuh saya ada COVID, lebih baik saya tidak datang untuk memeriksa COVID-nya. Dan itu sikap yang salah, Bang? Paranoid jadi lakukan salah. Itu sikap yang sangat manusiawi. Kita bisa salahkan. Oleh karena apa? Berita-berita mengenai COVID sangat fatal. Hampir setiap kita mendengar ada seorang terkena COVID-19, dalam hati ujung-ujungnya maut. Itu yang digambarkan selama ini. Sekarang media bertanggung jawab meluruskan pola pikir. Selama ini sudah terbentuk suatu pola pikir yang akhirnya turun menjadi suatu pola perilaku. Bahwa kalau sudah kena COVID, ujung-ujungnya fatal. Sekarang kita mesti ajak masyarakat berusaha terhindar dari COVID. 3M, oke. Tetapi yang lebih penting lagi, menumbuhkan daya tangkal dari dalam tubuh si orang itu sendiri. Banyak nasihat-nasihat kesehatan. Saya tidak sependapat dengan satu nasihat yang sekarang sedang beredar melalui media. Salah satu nasihat yang saya tidak setuju, makanlah sebelum terasa lapar. Itu menurut hemat saya, menurut penelitian mutakhir, terutama setelah ada COVID, itu tidak betul. Pola itu, Bang, ya? Iya. Mengapa saya katakan tidak betul? Kapan sih tubuh kita membentuk bahan-bahan antibodi, bahan-bahan imunitas, menghancurkan racun-racun pada saat kita sedang merasakan lapar. 40 tahun lalu, saya masih ingat. 40 tahun lalu, saya masih ingat, saya memberi kuliah kepada calon-calon dokter dalam topik etik penelitian. Ethical atau research ethic. Apa contoh yang saya berikan? Ada sekelompok hewan percobaan diberikan makanan selalu tersedia. Dia menoleh ke depan, di situ ada makanan. Dia santap. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tersedia makanan. Dia santap. Kelompok grup ini, grup 1, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dibikin satu kelompok lagi, pola makannya tidak banyak, tetapi dia tidak sakit. 16 jam diantar makanan, secukupnya. Dia santap makanan. Begitu habis makanan, tidak tersedia lagi makanan. 8 jam kemudian, diberikan lagi makanan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi bukan dia kelaparan betul. Dia makan.
pola pemberian makan kelompok kedua ini seperti pola orang berpuasa. Ini research kedokteran. Ini gemuk-gemuk, bontet-bontet, ini langsing-langsing. Kedua kelompok ini disuntik sel kanker ke dalam tubuh mereka. Yang gendut-gendut, yang makannya non-stop, yang segar-segar, hampir semua kena kanker. Yang pola makannya seperti pola 16 jam dikasih, 8 jam kemudian dikasih lagi, seperti pola orang sedang berpuasa, jarang yang terkena kanker. Lebih relatif sehat berarti Bang ya dibanding kelompok. Artinya daya tangkal tubuhnya pada pola yang seperti ini ada. Baru-baru ini di negara, bukan negara Islam, di Amerika Serikat dilakukan penelitian. Kapan antibodi tubuh manusia ini banyak dibentuk? Pola makan seperti pola berpuasa itu justru yang menumbuhkan antibodi dan menghancurkan toksin, racun-racun. Jadi pada masa COVID, tunggukan lapar baru makan. Oleh karena pada waktu kita sudah merasa lapar, udah mulai keroncongan, racun-racun dihancurkan, dibuang, sel-sel darah kita membentuk imunitas, antibodi pada waktu kita lapar. Berarti termasuk juga ibu hamil itu dalam proses lapar itu juga. Semua orang kita anjurkan, makanlah kalau sudah lapar. 1400-an tahun yang lalu, kemarin kita peringati, kita rayakan kelahiran beliau. Rasulullah Muhammad SAW 1400-an tahun yang lalu sudah mengatakan, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kekenyangan. 1400 tahun kemudian, ilmu kedokteran membuktikan dari pendekatan antibodi. Tidak pernah salah hadis itu. Tidak pernah salah. Saya selaku profesi medik memperlihatkan lagi bukti beliau amat maksum. Nggak ada selip, nggak ada khilaf, nggak ada salah ngomong. Apa olahraga yang paling baik di dunia ini? Berenang. Itu nasihat beliau. Emangnya di Saudi waktu itu sungai berlimpah. Kolam renang banyak. Tapi beliau tidak mungkin salah ucap. Dan itu terbukti memang Bang, secara medis memang. Sekarang dengan COVID ini terbukti pada waktu kita merasakan lapar, sel-sel darah kita aktivitas membentuk antibodi luar biasa. Jangan buang kesempatan itu. Jadi banyak beredar saya lihat, baru dalam pekan terakhir ini, salah satu nasihat di situ, makanlah sebelum lapar. Itu saya bantah. Secara medis dan keagamaan bertolak belakang ternyata Bang ya. Tidak benar itu. Itu pikiran dia. Pembuktian research yang dilakukan belakangan ini setelah ada COVID makin membuktikan kebenaran nasihat Rasulullah itu. Baik, terima kasih Pak Hakim sudah memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan pemirsa kita akan bahas dengan narasumber yang berbeda, dan terima kasih sekali pada Dr. Hakim Salim Mudapohan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan hari ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.